Terima kasih Mas Arief, terima kasih rekan-rekan panitia. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Ini sesi oleh Mas Jalal, boleh di-share? Saya nggak akan lama-lama memperkenalkan Mas Jalal karena ini udah langganan juga, terutama bagi para peserta yang udah menjadi langganan juga ya dalam kegiatan SIRD sampai ke 34 ini. Baik, Mas Jalal ini sebelum di-share screen, tolong saya mau share dulu nih Mas Jalal ini siapa sih? Tapi nggak apa-apa, sedikit saja untuk teman-teman para peserta bahwa Mas Jalal ini salah satu apa ya namanya perancang-perancang di balik CSR, ESG dan sebagainya di Indonesia ini. Jadi banyak sekali beliau belajar dari banyak tempat. Kalau disebutin satu-satu kayaknya biografinya panjang betul ya. Beliau juga saat ini sudah mengikuti lebih dari puluhan pelatihan sertifikasi internasional dalam bidang yang terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Yang pasti saat ini, hari ini, sore ini tentunya akan memberikan pengayaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Farhan di sesi pertama dan juga Ibu Sita di sesi kedua dengan gayanya beliau. Tema yang akan diangkat oleh Mas Jalal saat ini belajar mengelola isu-isu keragaman, kesetaraan, dan inklusi dari Simon van Sau. Ini juga merupakan resensi buku, betul Mas Jalal? Ya. Resensi buku ya? Ya, yang paling sesuai sama apa yang kita bicarakan sore ini. Betul, sedikit resensi buku yang sudah dikupas oleh Mas Jalal yang akan disampaikan 15 menit ataupun sesampainya Mas Jalal bisa menyampaikan. Silakan Mas untuk waktunya. Makasih Peggy. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Farhan, Mbak Sita udah cerita banyak banget kayak gitu. Coba kita lihat apakah kemudian buku yang dinyatakan sebagai buku bisnis shortlisted buku bisnis terbaik soal diversity, equity, dan inclusion ini bilangnya apa kayak gitu. Apakah dua pembicara sebelum saya ini sebetulnya sudah juga menyampaikan apa-apa yang dinyatakan sebagai shortlisted buku terbaik soal itu, dan saya mau ngasih bocoran. Kayaknya semua yang tadi disampaikan udah nongol. Sehingga sebetulnya membaca buku Van Sau ini penting, tapi intinya sudah bisa diperoleh tadi. Buku ini dimulai dengan kutipan John Stuart Mill. Mill bilang gitu bahwa kalau orang dikumpulin dari berbagai latar belakang, maka itulah sumber dari kemajuan. Kalau orang latar belakangnya sama kayak gitu, maka mau maju apa? Semua pembicaraannya nanti isinya sama, benar-benar membosankan. Mill di tahun 1846 bilang yang namanya sumber kemajuan itu kalau orang dari latar belakang beragam itu dikumpulkan, dan itu adalah semangat dari The Power of Difference. Buku ini tahun terbitnya tahun 2022. Tapi tanggal 3 Desember 2021 udah bisa dibeli. Kogan Page itu penerbitnya buat Amerika dan Inggris. Di luar itu saya nggak tahu, kayaknya belum ada. Bukunya ya sedang 250 halaman tambah 7 bagian depannya, termasuk, dan ini penting banget, 25 halaman daftar pustaka. Ini buku yang pustakanya luar biasa keren. Mutakhir yang klasik juga kayak gitu, itu sangat bermanfaat kalau menurut saya ya. Ada pendahuluan, kemudian ada 6 bab setelah itu, dan saya udah bilang tadi ini shortlisted buat penghargaan bergengsi Business Book Awards 2022 kategori Diversity, Inclusion, and Equality. Saya mau memulai resensi ini dengan pernyataan gitu bahwa sebetulnya mungkin kalau di Indonesia kita dengar keragaman dan inklusi itu ya relatif baru ya. Tapi kalau mau pakai konteks Amerika Serikat, lantaran tahun 60-an itu ada gerakan hak-hak masyarakat sipil ya, Civil Rights Movement, sebetulnya udah ada legislasinya tahun 60-an. Tapi baru tahun 80-an yang namanya dunia bisnis itu mulai memikirkan bagaimana kelompok minoritas itu masuk ke dalam angkatan kerja. Tahun 90-an
argumentasi bahwa memasukkan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang itu menguntungkan, itu sudah mulai kayak gitu. Tapi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, Ernst & Young bilang bahwa semua tahapan itu masih punya masalah kayak gitu, termasuk tahapan yang ketiga. Karenanya buku yang saya bahas ini mau mengusulkan bagaimana caranya problem mutakhir itu diselesaikan. Dan sebetulnya kalau kita lihat tahapan ketiga tadi ya, mungkin lebih baik ditandai atau penanda paling kuatnya itu buku The Difference. Itu keterangan Scott Page, itu dinyatakan di dalam buku yang saya bahas kali ini. Tahun 2007 itu buku itu keluar. Tahun 2013 Oxford mengeluarkan Oxford Handbook of Diversity and Work. Kemudian saya kira periode yang ditandai dengan gerakan sosial yang lain, yaitu Me Too, ini soal pelecehan seksual, dan kemudian Black Lives Matter, ini soal bagaimana kelompok kulit hitam itu perlu mendapatkan keadilan, begitu. Itu sangat sangat mempengaruhi isi-isi buku tentang diversity, equity, dan inclusion ini, yang dikaitkan dengan apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Dan kalau kita baca pendahuluannya, di situ langsung karena tadi udah mengutip Neil, buku ini langsung bilang perbedaan itu adalah dasar untuk beraliansi. Perbedaan itu bukan untuk terpecah belah, melainkan untuk persatuan. Dan bagaimanapun konflik itu bisa jadi positif kalau kemudian itu ada upaya untuk melihatnya itu sebagai hal yang positif. Perbedaan itu selalu kompleks, nggak bisa dilihat hanya dari satu dimensi, karena banyak sekali orang punya berbagai dimensi minoritas gitu, misalnya agamanya minoritas, rasnya minoritas, kemudian orientasi seksnya minoritas, misal, atau macam-macam kayak gitu. Jadi dia sebetulnya nggak bisa dilihat satu persatu kayak gitu, tapi sebetulnya dia kompleks. Inklusi yang sebenarnya itu hanya terjadi bila seluruh pihak bisa diberi kesempatan untuk bersuara. Mbak Sita tadi sudah sangat jelas menekankan hal ini, dan buku ini bilang bahwa tujuannya adalah mau bisa membuat orang yang membacanya bisa bikin alasan yang spesifik untuk mengelola keragaman, menciptakan inklusi yang sesungguhnya, memastikan perspektif kaum minoritas bermanfaat buat pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau kelompok minoritas dimasukkan itu bukan sekadar supaya mengisi kuota kayak gitu, dan itu hal yang sebetulnya manfaatnya sangat sedikit kalau cara berpikirnya demikian. Bias harus ditekan secara jujur dan efektif, meredesain rekrutmen biar bisa membangun tim yang efektif juga, dan kemudian menikmati pengelolaan keragaman. Saya senang banget sama bab mutakhir, bab terakhir dari buku ini. Di bab pertama soal manfaat keragaman, di situ kita bisa baca soal kalau mau mewujudkan penghormatan atas keragaman, kita nggak boleh sabar. Ini udah kelamaan sebetulnya dunia ini tidak cukup menghargai keragaman. Jadi mari kita bersungguh-sungguh ngerjain ini secepat mungkin. Bab ini juga mengingatkan niat baik nggak cukup, gesture minimalis gitu yang terkait sama keragaman itu nggak cukup juga. Kalau cuma perusahaan cuma doyan motret, dia bilang kayak gitu, memotret karyawan yang satu pakai yang satu berasal dari ras yang berbeda, yang lain agama lain, kayak itu nggak memadai sama sekali. Dan dividen atau manfaat dari keragaman itu telah banyak dibuktikan. Mbak Sita tadi juga sudah bilang. Sementara keseragaman itu jelas kerugiannya juga kayak gitu. Jadi sebaliknya ya. Manfaat keragaman bisa dilihat dari apa? Buat perusahaan itu perspektif etis, jadi pakai business ethics kayak gitu ya, right thing to do. Kemudian yang strategis,
representative thing to do. Kemudian ekonomis atau yaitu business case-nya itu juga ada karena smart business thing to do. Nah, kalau Mas Farhan tadi bertanya, nah, ESG itu gimana kayak gitu. Nah, itu dibahas di bab 1 sebetulnya, dikaitkan dengan smart business thing to do karena ESG itu kan maknanya adalah pengelolaan isu-isu lingkungan sosial dan tata kelola yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Jadi yang smart business thing to do. Tetapi buku ini mengingatkan, ingat loh, ini nggak cuma soal keuntungan finansial buat perusahaan, tapi juga soal etika, soal strategi dalam jangka panjang, dan baru kemudian soal keuntungan bisnis. Nah, bab kedua ini bicara soal inklusi yang tadi Mbak Sita juga bicarakan, yang Mas Farhan sudah sampaikan juga. Dasar untuk inklusi itu apa? Ya perbedaan kayak gitu. Kalau mau inklusi bukan di antara yang sama, tapi di antara yang beda. Dan sejarah itu telah nunjukin bahwa inklusi itu bukan sesuatu yang given atau terberi. Ini harus diperjuangkan kayak gitu. Dan itu bukan cuma masa lalu kayak gitu. Sekarang juga gitu masih demikian kok gitu. Jadi perjuangan untuk mewujudkan inklusi itu ya tetap diperlukan sekarang. Inklusi dalam perusahaan diperlukan agar semua pekerja bisa berpartisipasi. Mbak Sita udah menekankan ini. Bukan cuma pekerjanya banyak yang perempuan, bukan kayak gitu. Tapi kalau perempuan nggak didengerin ya itu bukan inklusi namanya. Dan lebih jauh daripada sekedar partisipasi, buku ini menyatakan itu akan meningkatkan inovasi dan pada akhirnya menumbuhkan bisnis juga kayak gitu. Jadi itu datang dari situlah keuntungan dari inklusi. Dan karena setiap orang perlu jadi dirinya sendiri dalam pekerjaan apapun yang dilakukan, nggak bisa ada orang itu nggak perlu menutup-nutupi apapun ininya, apapun karakternya. Jadi penting untuk diterima semuanya. Saya kira apa yang dinyatakan oleh Mas Farhan soal keberterimaan orang atas kondisi apapun itu sangat relevan dengan bab 2 ini. Di bab 3 ini keragaman itu dinyatakan ini bukan cuma urusan kaum minoritas. Yang penting sebetulnya memastikan keragaman ya itu yang semua pihak yang perlu, termasuk yang mayoritas. Mereka bukan cuma jadi patron, memasukkan yang minoritas untuk merasa itu kepentingan yang minoritas, bukan. Mereka yang sebetulnya penting untuk memasukkan pihak lain agar mereka lebih cerdas sebetulnya, lebih punya informasi, lebih bisa mengikis bias. Nah, sangat penting untuk mendengarkan minoritas dalam organisasi, memang demikian kayak gitu. Dan sadar bahwa minoritas itu tidak bisa diwakili oleh suara yang tunggal. Karena tadi ya Mas Farhan, Mbak Sita benar-benar bilang bahwa ada macam-macam pihak minoritas itu, dan semuanya kalau mau inklusif ya perlu didengerin. Nah, stereotip atas minoritas itu harus dikenali dan dikikis biar mereka suaranya itu benar-benar bisa didengarkan. Kalau belum apa-apa itu sudah dikasih label stereotip yang negatif kayak gitu, ya kita nggak akan dengerin mereka. Nah, kalau mau dengerin, kalau benar-benar mau dengerin ya stereotipnya dikikis. Ketika bikin kebijakan perusahaan, entah itu ya levelnya bisa management policy itu sampai SOP kayak gitu ya, itu berbagai asumsi tentang kelompok minoritas harus dipertanyakan dengan kritis. Kalau kita nggak bersedia mempertanyakan itu ya kita akan kehilangan peluang untuk memperbaiki. Dan kemudian itu kelompok minoritas perlu dikasih peluang untuk mereformulasi beragam pendekatan. Yang tadinya kayak gitu, kalau kelompok minoritas itu suka ngomong soal bagaimana dirinya disengsarakan, tapi kalau buku ini bilang iya itu penting untuk dibicarakan, tapi kemudian mereka akan lebih dapat respect kalau kemudian pembicaranya adalah soal bagaimana ini mereka semua kayak gitu sesungguhnya punya kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Mbak Sita tadi juga bicara soal unconscious bias atau bias yang nggak disadari. Buku ini bilang kalau mau lihat masalah ini penting banget untuk sadar bahwa bias itu orang-orang baik tetap punya. Orang-orang yang katanya liberal yang membolehkan
yang bersikap pakai tanda kutip ya, serba boleh kayak gitu, serba diterima, itu aja masih punya bias kayak gitu. Dan kalau mau ngomong bias itu nggak disadari, itu kadang-kadang itu bikin excuse jadinya. Nah, padahal mau melihat bias itu disadari atau nggak disadari, itu tetap punya dampak negatif terhadap kelompok yang jadi sasaran bias itu. Dan karenanya perusahaan itu perlu secara aktif menciptakan sistem yang menekan prasangka dari beragam kelompok. Jadi sistem yang aktif ya, bukan pasif. Kemudian setiap pekerja itu perlu dapat peluang yang aman untuk bilang kayak gitu, saya kok jadi korban bias ya. Saya kok melihat bahwa teman-teman saya dari kelompok yang itu kok ini diprasangkai begitu. Nah, itu harus ada sistem yang memastikan bahwa ada rasa aman untuk mengeluarkan unek-unek seperti itu dan kemudian sungguh-sungguh menyelesaikannya. Dan kalau Mbak Sita bilang tadi soal harus dari atas, itu benar. Karena Karena tadi saya udah bilang buku ini juga cerita soal bagaimana dari atas itu perlu ada kebijakan yang namanya SOP itu nggak dari bawah kan kayak gitu. Tetapi penting banget untuk menyadari bahwa ini bukan urusan CEO yang ini kayak pahlawan super, bukan kayak gitu. Tapi sebetulnya memastikan bahwa setiap orang itu bisa jadi pahlawan di dalam cerita tentang mengikis bias tadi, mewujudkan keragaman, mewujudkan inklusi dan kesetaraan, itu urusan semua orang kayak gitu. Nah, gimana mulainya? Mulainya dari rekrutmen yang memastikan bahwa hasilnya itu adalah tim yang terbaik. Jadi bukan cuma memungut individu-individu terbaik, tetapi bagaimana rekrutmen itu menggabungkan karakteristik individu berdasarkan pengalaman, keterampilannya kayak gitu untuk jadi tim yang keren, tim yang beneran bisa menghasilkan kolaborasi. Dan proses rekrutmen kayak gitu itu nggak bisa nggak bisa gampangan kayak gitu. Di sini disuruh take time, disuruh yang melakukan rekrutmen itu benar-benar penting untuk mikirin sebetulnya kerjaannya apaan sih, terutama ke depan gitu, dan bagaimana setiap orang yang mau direkrut itu, kandidat yang dianggap akan sukses itu beneran berkontribusi atas pencapaian tujuan itu. Dan perusahaan perlu merekrut individu yang kayak apa? Yang komitmen untuk menghargai dan meningkatkan keragaman dalam tim itu jelas, dan mereka punya ide gimana cara mewujudkannya. Bab yang terakhir itu bab yang sangat membuka mata saya kayak gitu. Saya selalu berpikir bahwa mengelola keragaman itu agak bola panas kayak gitu, nggak gampang. Di sini dibilang ya perlu dinikmati. Kenapa? Karena di satu sisi ya perusahaan itu perlu merekognisi memang tantangan yang ada dalam mengelola keragaman. Ya banyak tantangannya. Tapi buku ini bilang, setiap individu kan berbeda. Kalau mau mengelola perusahaan, ingat ya definisi manajemen apa? Mencapai tujuan itu lewat orang-orang. Loh, kalau mau karena orang-orang itu berbeda, maka yang namanya manajemen ya secara niscaya itu memang mengelola keragaman kayak gitu. Dan perusahaan kalau mau sukses ya harus mengelola keragaman, nggak bisa enggak gitu. Perusahaan mau sukses harus mengelola keragaman secara sukses juga. Nah, setiap perusahaan itu harus membiasakan diri untuk mendorong pekerjaannya menyatakan perbedaan pandangan. Jadi bukan ditekan tuh perbedaan pandangan, itu malah harus didorong untuk keluar. Kenapa? Karena itulah sumber kreativitas seperti kata Mil tadi. Dan beragam isu yang timbul itu perlu dilihat sebagai peluang untuk menyelesaikan beragam masalah, bukan masalahnya sebetulnya. Dan kemudian mendorong imajinasi tentang bagaimana perusahaan jadi lebih baik ke depannya. Ini beberapa komentar atas power of difference. 3 yang sebelah kiri itu dari para akademisi yang ada di Amerika Serikat ya. Amy Edmondson itu profesor terkenal banget di Harvard.
Iris Bohnet itu juga ini luar biasa terkenalnya di Harvard, dan ada Kenji Yoshino itu dari NYU, dari New York University. Di sebelah kanan itu Profesor Carl Moore itu dari Oxford. Ini semua begawan di dalam soal keragaman dan inklusi, dan mereka memuji-muji buku ini habis-habisan kayak gitu. Jadi buku ini keren banget lah. Tapi kalau saya ditanyain, saya ya yang ditanyain, buku ini kenapa dahsyat kayak gitu? Saya mau bilang 5 hal. Satu, penulisnya itu kan bikin organisasi sosial yang namanya Stonewall. LSM terkenal banget seluruh daratan Eropa. Kemudian dia juga bikin konsultan, Diversity by Design. Kemudian dia juga anggota board dari berbagai perusahaan, dan itu semua dia curahkan di dalam buku, itu pengalaman-pengalamannya dia. Jadi mau aktivis, mau konsultan, mau manajer di dalam perusahaan, mau direktur, kayak itu semua akan mendapatkan manfaat. Yang kedua, dia itu banyak banget bikin cerita yang menarik kayak gitu, ditaruh situ, dan dia pilih cerita-cerita yang bagus banget untuk bikin poin yang keren-keren. Saya paling suka ada cerita soal West Eastern Divan Orchestra, yang bikin itu Daniel Barenboim, itu Barenboim itu pianis dari Israel, dan Edward Said. Mas Farhan pasti tahu banget ini pemikiran-pemikirannya. Mereka berdua itu gabungin para pemusik dari Israel dan berbagai negara Arab itu untuk tahu bagaimana orang-orang dengan latar belakang yang beragam, bahkan berkonflik, itu bisa dipersatukan oleh tujuan organisasi. Mereka merumuskan kayak gitu, kan kita pengen main Beethoven dengan cara paling keren, maka perbedaan-perbedaan di antara mereka itu penting diselesaikan, dan itu adalah saya kira eksperimen yang keren banget. Kemudian penelitian-penelitian mutakhir kayak Daniel Kahneman, buku Thinking Fast and Slow, itu dipakai banget kayak gitu. Buku ini mengingatkan kalau kita mikirnya buru-buru banyak biasnya, kalau mikirnya lebih berhati-hati itu lebih terjaga. Berbagai bias bisa dikikis, tapi nggak sepenuhnya bisa bebas. Yang keempat, dia menyajikan banyak statistik mutakhir, benar-benar bisa diperiksa tuh statistik macam-macam, dan ini sangat membantu memahami persoalan dan solusi terkait keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Dan yang terakhir, dia itu bikin box di bagian akhir, kesimpulan yang sangat baik dan saran-saran yang benar-benar langsung bisa dipakai kayak gitu. Jadi kalau siapapun yang baca buku ini, saya kira akan beneran merasa jadi jauh lebih paham soal keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Jal, luar biasa. Kita sudah mempunyai 3 narasumber tadi. Yang pertama kita sudah bicara mengenai inklusi, kemudian kita juga bicara mengenai keragaman dan juga inklusi, dan ditutup dengan power of difference yang pastinya juga mengangkat isu-isu tentang inklusi dan keberagaman tadi. Yang tadi ditutup sebagai pamungkas oleh Mas Jalal.